Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 beranggotakan Nurul Amira Salsabila, Lutfi Hidayat, Adam Rizky, dan Nur Endang. Kami akan memaparkan materi mengenai perekrutan dan manajemen bakat. Mohon untuk disimak dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Definisi perekrutan. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan, guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir tatkala lamaran mereka diserahkan. Melalui rekrutmen, individu-individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong membuat lamaran untuk lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan. Hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang diseleksi untuk menjadi karyawan baru. Rekrutmen tidak hanya penting bagi organisasi saja, rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Kemudian untuk tujuan perekrutan, antara lain, aktivitas rekrutmen menyisihkan pelamar-pelamar yang tidak tepat dan memfokuskan pada calon yang akan dipanggil kembali. Kemudian, menghasilkan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Dan yang terakhir, naiknya citra umum organisasi, bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan dan produk-produknya. Kemudian, menentukan kualifikasi pelamar. Yang pertama, ada kemampuan atau ability, di mana kemampuan mengacu kepada kecocokan antara persyaratan-persyaratan pekerjaan dengan pengetahuan, keahlian-keahlian, dan kemampuan-kemampuan si pelamar. Dan yang kedua, ada motivasi atau motivation, di mana motivasi mengacu kepada kecocokan antara karakteristik-karakteristik pekerjaan dengan kepribadian, minat-minat, dan keinginan-keinginan si pelamar. Kemudian, kendala-kendala rekrutmen. Perekrut yang sukses haruslah peka terhadap kendala-kendala rekrutmen, di mana batasan-batasan ini muncul dari organisasi, perekrut, dan lingkungan eksternal. Nah, ada beberapa kendala-kendala yang lazim dijumpai dalam rekrutmen meliputi: yang pertama, karakteristik organisasional; yang kedua, citra organisasi; yang ketiga, kebijakan organisasional; yang keempat, rencana-rencana strategik dan rencana-rencana sumber daya manusia; yang kelima, kebiasaan-kebiasaan perekrut; yang keenam, kondisi eksternal; yang ketujuh, daya tarik pekerjaan; dan yang terakhir, persyaratan pekerjaan. Selanjutnya yaitu proses perekrutan. Ini akan menjadi hal yang krusial bagi perusahaan, karena tentunya pada saat proses perekrutan ini akan menentukan karyawan yang didapatkan oleh perusahaan dan tentunya kemudian akan mempengaruhi kualitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu. Proses perekrutan berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia lainnya, terutama evaluasi kinerja, kompensasi, pelatihan, pengembangan, dan hubungan karyawan. Seperti berikut yang dapat dijelaskan. Pertama itu ada seleksi, di mana ketika kumpulan pelamar yang banyak jumlahnya memungkinkan perusahaan menjadi lebih selektif dalam merekrut. Selanjutnya, presentasi pelamar yang dianggap dapat diterima akan mempengaruhi banyak yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, evaluasi kinerja, di mana pelamar yang berkeahlian tinggi biasanya akan bekerja lebih baik daripada pelamar yang berkeahlian rendah. Selanjutnya, permasalahan kinerja yang menetap kemungkinan akan mengindikasikan kebutuhan untuk memikat pelamar dengan bobot lebih tinggi. Pada bagian pelatihan dan pengembangan, dapat dijelaskan bahwa pelamar berkeahlian tinggi akan membutuhkan lebih sedikit pelatihan daripada yang tidak berkeahlian. Manajemen bakat.
Menurut Simalango tahun 2009, talent management atau manajemen bakat adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait 3 proses. Pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan atau onboarding. Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Berikut disajikan sikap atau perilaku karyawan bertalenta. 1. Karyawan bertalenta membuat dan merumuskan aturan. Karyawan dengan talenta tinggi tidak segan-segan untuk membuat dan merumuskan aturan yang mampu meningkatkan kinerja. 2. Karyawan bertalenta memulai dan membuat perubahan. 3. Karyawan bertalenta menciptakan kreativitas. 4. Karyawan bertalenta seringkali menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya di dalam unit atau organisasinya. Mereka memberikan data, saran, dan kreatif, membentuk hal baru yang penting dan mengubah ke arah yang lebih baik. 5. Karyawan bertalenta menciptakan inovasi. 6. Karyawan bertalenta mengarahkan karyawan. 7. Karyawan bertalenta memberi inspirasi dan memotivasi karyawan. Teknik menemukan dan merekrut talent. Untuk merekrut talent terbaik, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. A. Definisikan secara jelas tingkat kebutuhan talent yang paling dibutuhkan. B. Uraikan kesempatan yang menantang. C. Jalinlah kemitraan dengan agensi rekrutmen yang memahami dan mengerti kebutuhan organisasi. D. Perankan pemasaran dalam merekrut talent. E. Tentukan jangka waktu penempatan. F. Kurangi resiko. Talent Satisfaction. Program ini memberikan para talent berbagai fasilitas dan pengembangan yang meliputi kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk berkembang, kebutuhan untuk berkontribusi, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk meninggalkan warisan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Akhirul kalam, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.